warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu tentang pengaplikasian probiotik dalam perikanan. Saya Jasmine Malik Alifin. Saya Aldi Asyidul Hakim. Saya Widi Sari. Saya Fidia Rizka Malina. Saya Raidan Khawati. Saya Naglatur Aziza. Saya Nurfitri Septiani. Dan saya Muhammad Bukhari. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah mikrobiologi akuatik tentang pengaplikasian probiotik dalam perikanan. Sebelum memasuki lebih dalam mengenai bagaimana cara pengaplikasian probiotik dalam bidang perikanan itu, alangkah baiknya kita harus mengenali apa dari kata probiotik sendiri. Nah, probiotik sendiri merupakan sel-sel mikroba yang diberikan dengan cara tertentu agar masuk ke dalam saluran gastrointestinal yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi hewan inang yang mengkonsumsinya melalui penyeimbangan flora mikroba intestinalnya dan dengan tujuan memperbaiki kesehatan. Berarti probiotik itu bisa dikatakan bakteri baik karena dia bisa menguntungkan bagi hewan inangnya dengan tujuan untuk memperbaiki kesehatan. Nah, ternyata di bakteri probiotik itu banyak loh berbagai macam jenisnya. Nah, untuk lebih penasaran kelanjutannya bakalan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari penggunaan probiotik ini? Jadi tujuan dari penggunaan probiotik ini adalah sebagai alternatif pengendalian untuk mengatasi serangan penyakit. Karena bakteri probiotik ini dapat meningkatkan respon imun, memodifikasi komunitas mikroba, memperbaiki nilai nutrisi, memperbaiki respon inang terhadap penyakit, serta memperbaiki kualitas lingkungan. Selain itu, dapat menghambat kolonisasi intestinum oleh mikroba yang bersifat merugikan, baik melalui mekanisme kompetisi nutrien maupun kompetisi ruang, serta mampu memproduksi senyawa-senyawa yang bersifat antimikroba. Selain itu, probiotik juga bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan rotifera, yang mana rotifera sendiri itu merupakan pakan hidup untuk ikan. Adapun 3 jenis bakteri yang dapat meningkatkan rotifera pada budidaya ikan. Yang pertama ada Lactococcus casei spp, yang kedua ada Pediococcus acidilactici, yang ketiga ada Lactobacillus lactis spp. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme probiotik. Probiotik dapat bekerja melalui mekanisme penguraian senyawa toksik yang berada di perairan seperti NH, NO, mengurai bahan organik, menekan populasi alga biru atau blue green alga, lalu memproduksi vitamin yang bermanfaat bagi inang, menetralisir senyawa toksik yang ada dalam makanan, serta perlindungan secara fisik dari inang patogen.
Selanjutnya ada penjelasan lain mengenai mekanisme kerja probiotik, yaitu menentukan populasi mikroorganisme yang menekankan pertumbuhan, mengurangi bahan-bahan yang tidak dapat dicerna dengan baik, dan meningkatkan protein serta vitamin pada pakan yang digunakan. Pemberian probiotik dalam pakan berpengaruh dalam saluran pencernaan, sehingga akan sangat membantu proses penyerapan makanan dalam pencernaan ikan. Baiklah, itu dia tadi materi mengenai probiotik. Selanjutnya akan ada video wawancara yang dilakukan oleh kelompok Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazul Malik Alvin, saudara. Nama saya Arya Susanto. Di sini saya akan membawa sampai ke Kang Arya, yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme kerja probiotik pada ikan budidaya. Oke, yang saya ketahui itu probiotik itu bakteri baik ya. Mekanisme kerjanya ketika probiotik ada di dalam usus, probiotik ini akan membantu untuk mengurai. Dia dimana bisa menciptakan asam laknat juga enzim untuk memaksimalkan kinerja usus pada ikan. Berarti itu probiotik itu kayak misalkan hal baiknya ya kan? Iya, betul. Yang kedua itu, mengapa perlu penambahan probiotik dalam kolam budidaya? Itu tadi yang saya bilang, di mana probiotik itu menghasilkan enzim dan juga asam laknat, di mana bisa menekan pertumbuhan patogen. Patogen itu kan bakteri jahat, pemicu di mana penyebab ikan bisa sakit, terus juga terserang parasit dan lain-lain. Nah, selain itu juga probiotik di sini yang tadi saya bilang memaksimalkan pencernaan, di mana enzim yang dia hasilkan bisa membantu penyerapan protein dan nutrisi lainnya. Selanjutnya itu, bagaimana sih cara optimal untuk mengaplikasikan probiotik dalam budidaya perikanan? Sebenarnya ada banyak cara ya, tapi salah satu contohnya mungkin dari penelitian saya, yaitu dengan pengkayaan, di mana saya melakukan pengkayaan menggunakan prebiotik terhadap gurame. Nah, di sini prebiotik ini sebagai pakan untuk probiotiknya. Jadi probiotik yang ada di ikan itu akan secara maksimal tumbuhnya dan juga bisa mengalahkan patogen itu sendiri. Jadi bisa kita lakukan dengan enrichment atau pengkayaan. Di prebiotik dalam starternya itu apa? Ada salah satunya ada lactobacillus yang saya pakai. Misalkan untuk jenis probiotiknya, itu tadi saya bilang salah satunya adalah ada lactobacillus. Biasa di pasaran itu dijual dalam bentuk produk dengan merek E4 perikanan. Selanjutnya yang terakhir juga nih, contoh ikan yang diberi probiotik di lab ini. Ikan gurame. Dan juga rumah sakit. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama.
EM4 adalah kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air dan meningkatkan pertumbuhan ikan. Sebagian besar EM4 mengandung 90% mikroorganisme Lactobacillus sp, yaitu bakteri penghasil asam laktat, serta dalam jumlah sedikit mengandung bakteri fotosintetik seperti Streptomyces sp dan ragi. Selanjutnya ada hasil penelitian dari Nor et al. 2018 menunjukkan bahwa penambahan prebiotik E4 pada pakan dengan dosis 3 cc menunjukkan hasil yang lebih baik daripada pertumbuhan ikan gurame. Selain itu, benih ikan gurame yang diberi prebiotik E4 mampu meningkatkan laju pertumbuhan, jumlah bakteri yang terkandung dalam prebiotik yang masuk dan akan meningkat ke dalam saluran pencernaan ikan sejalan dengan dosis prebiotik yang telah diberikan. Kesimpulannya itu probiotik mempunyai prospek yang cerah dalam membantu memperbaiki pakan berkualitas rendah pada budidaya ikan, sehingga akan ikut meningkatkan produktivitas perikanan budidaya. Bakteri dari produk probiotik yang berpotensi sebagai bahan biodekomposer terdiri dari beberapa genus, yaitu Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas, Micrococcus, Escherichia, Aurococcus, dan Sporohorus. Inilah sumber yang kami gunakan dalam materi dengan anggota, yaitu yang pertama Melinda Rahmawati, Novitri Septiani, Mutiksari, Jazuli Malik Arifin, Aldi Aslimul Hakim, Vidya Rizka Amalia, Nabila Nur Azizah, dan Muhammad Zulfa Hariri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.